Halo, assalamualaikum semuanya. Balik lagi di channel KJ Crypto ya. Di video kali ini kita masih mau melanjutkan tentang istilah-istilah yang secara umum akan kita temukan di dunia kripto ya. Menyambung video sebelumnya kemarin. Kalau gitu kita langsung saja ya. Nah, ini ATH ya. Yang pertama adalah ATH, yaitu all time high. Harga koin atau token menyentuh harga tertinggi. Jadi saat terjadi kenaikan harga, misalkan dalam jangka waktu proyek itu sudah berumur 1 tahun, dan di dalam 1 tahun itu, misalkan proyek suatu koin itu atau token dimulai saat bulan Januari dan sekarang sudah bulan Desember, berarti sudah berumur 1 tahun. Nah, dia menyentuh titik harga tertingginya itu di bulan 10 misalkan. Setelah bulan 10 harganya berangsur turun, stabil di harga di bawahnya ATH. Nah, berarti kalau orang-orang mengatakan ATH-nya segini, ATH-nya segini, itu berarti harga tertinggi dari sejarah koin tersebut gitu. Lalu yang kedua tentu saja ATL ya, all time low ya. Harga koin atau token menyentuh harga terendah. Ini bisa dikatakan harganya turun melebihi harga awal dia ya, harga launchingnya. Jadi dia lebih rendah dari harga saat token itu dijual untuk pertama kali. Nah, misalkan dia lebih rendah lagi, turun lagi. Nah, itu berarti dia sudah melewati ATL-nya kembali gitu. Ini ya ini juga sering banget ya terdengar atau kita membaca di forum-forum kripto, yaitu Dior. Dior itu adalah do your own research, lakukan riset sendiri. Jadi orang-orang setelah memberikan FOMO gitu ya, biasanya memberikan rekomendasi beli A, beli C, beli B, beli token ini, beli token itu. Terus biasanya dia mengatakan Dior agar kita melakukan riset sendiri. Memang benar, itulah yang harus kita lakukan. Jadi saat kita membeli itu berdasarkan keputusan kita sendiri, bukan karena ikut-ikutan. Jadi kalau kita untung ya kita keuntungan atas dasar keputusan yang kita lakukan. Kalau kita rugi itu juga atas dasar keputusan yang kita lakukan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Kuncinya tetap terus belajar di kripto ini ya. Lalu ada buyback ya. Ini Dep melakukan pembelian tokennya sendiri. Jadi saat harga token itu terus turun, jika memang Depnya biasanya ada Depnya itu ada event dia mau buyback tokennya dan segala macam untuk menopang harga tokennya itu gitu, biar selalu stabil di harga yang di batas aman ya, di harga tertentu target depth-nya begitu kan. Untuk menarik investor juga, karena biasanya kalau harga turun terus investor yang lain tidak mau masuk atau tidak mau membeli tokennya gitu. Nah, ini ada burn, ini juga sering banget terdengar. Ini aktivitas yang dilakukan developer terhadap projectnya, yaitu dia memburn tokennya untuk mengurangi supply yang beredar di market crypto. Jadi saat dep-nya melakukan burn itu biasanya rata-rata ya 50% dari jumlah supply-nya. Seperti di Shiba itu sudah di burn sekitar 50% ya kalau nggak salah, karena tokennya pernah dikasih ke founder Ethereum, si Vitalik. Lalu Vitalik memburn sekian dan sisanya diberikan ke apa ke lembaga di India gitu ya, untuk membantu pengobatan dari virus corona gitu. Nah, berarti tapi tetap saja jumlah supply-nya masih banyak itu, kalau kalau dilihat 50% saja jumlahnya masih banyak gitu. Tapi ya intinya aktivitas burn ini untuk mengurangi total supply. Kalau supply sudah berkurang, permintaan tetap atau naik, berarti ada kemungkinan harganya naik, pasti naik seperti itu ya. Lalu ini ada renounce. Jadi dari setiap project itu smart contract-nya itu bisa dikunci atau tidak. Ada kelebihan dan kekurangannya ya dari smart contract yang dikunci itu, di renounce itu. Kelebihannya Dep tidak bisa
melakukan kecurangan jika ia ingin melakukan scam atau apa untuk merubah-rubah eh, perhitungan awal yang sudah ditentukan oleh debt sendiri dan sudah diyakini akan terus dijalankan oleh debtnya. Nah, biasanya investor ngelihat ngelihat dari tokenomics dan segala macam kan. Kalau pembagian tokennya itu kalau misalkan dia dikunci ya akan tetap seperti itu. Gitu. Jumlah tokennya dan segala macam. Tapi kelemahannya kalau di Rhinos ini itu waktu-waktu jika ada perubahan untuk misalkan debt menginginkan suatu perubahan dari tokenomics yang lebih baik dari projectnya, ia tidak bisa merubah smart kontraknya. Misalkan ini dia project serius ya yang kita bilang ya, bukan berniat untuk scam atau apa gitu. Dia harus ganti kontrak. Nah, ini juga umum terjadi di project-project kripto, terutama jaringan BSC ya, Binance Smart Chain ya. Banyak token-token yang ganti address gitu. Ke address migrasi ke address 1, 2 gitu kan biasanya. Tapi umumnya sih sekali dia ganti address gitu ya. Lanjut. Nah, ini Degen ya. Degen ini istilah dalam dunia coin machine atau shitcoin. Mungkin belum banyak yang tahu ya. Degen ini biasanya ada project-project yang memang dibuat oleh depnya untuk meraup keuntungan secara singkat gitu. Project-project yang berumur sehari, 2 hari, memanfaatkan momen ketenaran seperti kemarin ya, ada seseorang yang berhasil menjual NFT bernama Gozali. Itu pun ada beberapa token yang muncul bernama Gozali. Gozali Coin, Gozali ini, Gozali itu ya kan. Nah, biasanya eh, project-project seperti itu tidak berumur panjang gitu. Sehari, 2 hari itu biasanya sudah ditinggal oleh depnya dengan keuntungan yang mungkin berlipat-lipat. Nah, orang-orang tetap membeli token-token itu. Biasanya ada dua kemungkinan. Pertama yang memang spesialisasi di Degen Coin. Jadi ada ya, saya juga punya temen gitu. Memang dia mainnya di Degen itu gitu. Jadi dia membeli di early biasanya untuk mencari kelipatan sekian dari modalnya. Kalau sudah mencapai target baru dia jual. Tapi ada risiko juga. Biasanya belum sampai target juga eh, depnya sudah menarik modalnya atau istilahnya itu dirug sama depnya. Jadi memang harus memiliki keahlian dan pengalaman untuk bermain di Degen ini gitu ya. Yang kedua adalah orang-orang yang kena FOMO saja. Nggak tahu Degen itu apa, dapat rekomendasi dari siapa, tahu-tahu asal-asal beli-beli, berpikir bahwa project ini akan berumur panjang gitu. Saya juga dulu awal-awal mengalami hal yang seperti ini gitu ya. Banyak saya membeli token-token yang nggak berumur panjang, saya pikir untuk long term, ternyata sehari dua hari sudah nggak aktif grupnya. Depnya sudah pergi, tidak pernah muncul lagi di grup Telegram maupun di sosial medianya ya. Seperti itulah, itu memang hal yang wajar di kripto ya. Kita harus pintar-pintar mencari project agar tidak terkena scam. Nah, ini lanjut ya, SC atau CA. SC ini adalah smart contract dan CA itu adalah kontrak address gitu ya, sama aja. Jadi SC atau CA ini adalah alamat dari suatu project atau dompet, wallet, dan exchange. Jadi biasanya kita kalau membuka akun di exchange seperti Indodax atau toko kripto, atau kita buat wallet di Trust Wallet, di wallet-wallet yang lain ya, Sepal dan wallet-wallet lainnya lah. Intinya itu kita nanti ada addressnya. Itulah yang kita gunakan untuk mengirim token, terus menerima token dari address tersebut gitu ya. Nah, kalau untuk membeli token pun kita butuh itu. Biasanya suatu project itu memiliki kontrak address. Jadi biasanya kita cari tahu dulu kontrak addressnya mana, baru kita masukkan ke market ya. Seperti di PancakeSwap itu kita masukkan addressnya, baru nanti muncul nama tokennya dan kita bisa melakukan trade ya, atau jual beli tokennya. Seperti itu. Nah, ini tokenomics yang tadi sudah disinggung-singgung sedikit ya. Tokenomics itu intinya adalah persentase pembagian token dari supply awal. Jadi biasanya project-project itu depth-nya
biasanya di website-website project itu ada gitu ya, dia menulis tokenomics-nya berapa, supply-nya berapa, terus berapa persen yang dibagikan atau ditaruh di market untuk dijual belikan kepada investor. Terus ada juga berapa persen untuk marketing, berapa persen untuk tim developer, berapa persen untuk di burn dan segala macam ya. Nah, itu kita bisa lihat di situ. Jadi kita bisa kalkulasi lah untuk harga, misalkan harga awal berapa dan kita punya target mau sentuh harga berapa, itu kita bisa kalkulasi dari total jumlah market ya. Nah, ini lanjut ya, berarti kita langsung ke airdrop. Airdrop ini adalah event ya, Dep bagi-bagi token dengan tujuan promosi. Eh, biasanya untuk melakukan menggarap-garap airdrop itu ada tasnya atau ada apa ya, bisa dibilang instruksi-instruksinya. Kita harus follow media sosialnya, terus kita harus share postingan tentang project tersebut. Jadi banyak gitu ya, join Discord-nya. Nah, biasanya juga itu ada yang abu, ada yang naga juga gitu ya. Dalam artian airdrop itu nggak selalu dia nggak bernilai. Banyak juga gitu kan yang nilainya lumayan gitu, apalagi airdrop di jaringan ETH. Tapi ya seperti yang kita tahu, airdrop di jaringan ETH itu membutuhkan gas fee. Biasanya dia ada juga yang nggak butuh gas fee ya, tapi yang butuh gas fee itu biasanya kita retroaktif gitu ya. Kita melakukan swap di apa di market-market jaringan ETH yang kita berharap suatu saat kita akan diberikan airdropnya gitu. Tapi kalau yang di jaringan BSC dan jaringan lain itu biasanya banyak juga yang gratis gitu ya. Kalau suruh bayar ya hati-hati aja, jangan mau. Kita garap yang gratis aja kalau untuk airdrop itu. Selesaikan tasnya dan input eh, address kita, alamat wallet kita, biasanya nanti tinggal tunggu pengumuman. Nah, kalau udah pengumuman kita bisa cek lagi address kita itu termasuk yang mendapat atau tidak, karena nggak semua dibagikan. Ada yang untuk semua peserta, ada yang cuma untuk 5.000 orang secara random, ada yang 5.000 orang, 5.000 orang yang paling cepat menggarap airdropnya gitu ya, banyak. Jadi kita harus pintar-pintar nyari juga, kita baca-baca juga persyaratannya apa saja gitu. Lanjut. Dan NFT ya, non fungible token, sudah dibahas di beberapa video sebelumnya, tapi banyak yang belum tahu artinya atau kepanjangannya gitu. Non fungible token ini ya NFT gitu ya, berupa gambar, berupa karya seni gitu. Bisa saja gambarnya itu makhluk, hewan atau sejenisnya, bisa juga itu pohon dan segala macam, segala hal bisa dijadikan NFT asal dia berbentuk gambar gitu ya. Nah, ini NFA ya, sengaja saya taruh di paling bawah ini sekalian untuk menjelaskan ke teman-teman gitu kan. Kita sama-sama belajar di sini. Apapun yang NFA itu adalah not financial advice. Jadi apapun yang saya share di sini bukan berarti eh, misalkan kadang takutnya saya di masa depan nanti share token ini, token itu bukan berarti ajakan untuk membeli gitu ya. Tapi cuma berusaha menerangkan aja token ini itu apa dan segala macam. Keputusan beli atau tidak itu di tangan teman-teman sekalian gitu ya. Jadi intinya not financial advice itu bukan saran keuangan. Jadi intinya seperti itu. Saya nggak menyarankan beli, nggak menyarankan jual, nggak menyarankan untuk trading A, B, C, nggak gitu ya. Jadi itu keputusan di diri teman-teman masing-masing. Intinya kita sama-sama belajar terus, melakukan riset sendiri untuk membeli token ini, token itu, koin ini, koin itu, atau NFT. Jadi eh, atas dasar keinginan kita sendiri gitu ya, kehendak kita sendiri, bukan atas dasar difomoin orang, divote orang dan segala macam. Karena nyari duit itu emang nggak gampang gitu ya, intinya seperti itulah. Nah, mungkin dari semua ini, dua video ini tentang istilah, banyak juga yang belum saya taruh atau saya jelaskan, tapi intinya mungkin ya beberapa yang paling umum inilah gitu ya. Ada juga ya, kayak yang tadi kita bahas itu, ada koin, ada token, apa bedanya? Nah, koin itu biasanya dia berdiri atau memiliki jaringan blockchain sendiri.
seperti Bitcoin, terus Ethereum, terus BNB, terus Cardano, Solana, Avax. Nah, itu mereka punya jaringan blockchain sendiri, makanya disebut koin ya. Kalau token itu adalah project yang numpang di jaringan blockchain koin gitu. Jadi di Ethereum itu kan banyak token A, B, C, D, E gitu kan, jaringannya Ethereum. Itu adalah token gitu. Terus di BNB apalagi banyak benar micin atau shitcoin di jaringan BNB atau BSC. Nah, itu adalah token-token. Jadi jangan salah sangka, jangan salah sebut gitu antara token dan micin, maaf, antara token dan koin itu berbeda artinya. Tapi secara mudah seperti itu yang kayak saya jelaskan tadi, itulah perbedaannya. Nah, mungkin ya itu aja ya dari videonya. Kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Bisa juga join grup Telegram yang sudah saya taruh di deskripsi ya. Kalau suka dengan videonya, silahkan di subscribe atau di like. Terima kasih untuk waktunya yang sudah meluangkan menonton video ini. Terima kasih.